Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Susilo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Putri, beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mesuji. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Putri mau bersedia membantu saya dalam melaksanakan tugas saya di aksi nyata modul 2.3 program guru penggerak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi akademik. Nah, adapun dilaksanakannya supervisi ini ya Bu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, supaya lebih siap dan lebih percaya diri gitu. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran kali ini itu pertama, siswa ini diharapkan dapat merumuskan pengertian dari teks drama. Yang kedua, dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari drama. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik teks drama berdasarkan struktur dan kaidahnya, menulis teks drama, lalu peserta didik dapat memahami langkah-langkah pementasan drama, serta peserta didik nanti akhirnya dapat mampu mementaskan drama itu secara berkelompok. Oke, baik, itu dari tujuan pembelajarannya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran nanti? Di sini saya ada dua area pengembangan. Yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua itu keterampilan. Di pengetahuan ini saya harap siswa ini dapat menguraikan bagaimana penjabaran tentang teks drama, struktur drama, sampai dengan menulis teks drama tersebut. Nah, yang untuk keterampilannya itu siswa ini dapat mempraktekkan drama atau mempentaskan drama secara berkelompok maupun individu. Jadinya sebenarnya tujuannya itu untuk ke prakteknya Bu ya. Gitu. Saya ingin mendengar juga Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nanti, misalkan seperti strategi ataupun model pembelajarannya. Kalau untuk model, saat ini saya menggunakan model Discover Learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya? Kira-kira yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu apa? Yang saya akan gunakan kalau media itu pertama jelas buku cetak bahasa Indonesia, serta lembar kerja peserta didik, serta proyektor dan laptop serta PPT. PowerPoint Bu ya? Iya, PowerPoint. Jadi siswa lebih menarik untuk nanti mendapatkan materinya gitu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Untuk melakukan kegiatannya mungkin pada hari ini siang jam ke-6 sampai dengan ke-7. Oh, jam ke-6 7 Bu ya. Jadi hari ini nanti di jam ke-6 dan 7 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Dan saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi nanti di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, tentang percakapan pasca observasi gitu. Nanti untuk percakapan pasca observasi nanti akan didampingi pengajar praktik saya Bu, Bapak Susanto. Oke, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita ini, yang pertama saya sudah membayangkan atau nanti memperkirakan model apa yang saya gunakan, media apa yang saya gunakan, serta tujuan yang akan tercapai di kegiatan pembelajaran ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya, sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa nanti siang ya Bu ya. Demikian percakapan pra-observasi, sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar, selalu ceria.
Ada lagi? Ya, suatu cerita yang diperankan oleh beberapa orang. Selanjutnya, apa kalian pernah menonton drama? Drama apa? Drama ini juga bisa disebut dengan film. Kalau kalian menonton film, kalian juga dapat diartikan menonton drama. Indosiar. Ada yang tahu drama yang paling populer akhir-akhir ini apa? Drama itu. Film aja. Yang lain kalian tonton. Kelihatan natural karena mereka orang yang sudah berpengalaman. Sebenarnya kalian bisa seperti itu bila mana banyak belajar, coba yang begitu. Selanjutnya, pengertian dari drama. Ada yang bisa mendeskripsikan dari yang kita ibu tanya tadi, yang kalian tonton, jadi apa drama itu? Yang pertama, menurut Budianta, drama itu sebuah genre karya sastra yang menampilkan fisiknya, memperlihatkan secara verbal adanya dialog atau cakapan di antara tokoh-tokoh yang ada. Seperti drama yang kalian tonton itu, kan ada dialog antar tokoh. Nah itu disebut memperlihatkan secara verbal adanya dialog atau cakapan antar tokoh. Yang kedua, itu menurut KBBI. Nah, menurut KBBI itu merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya drama suatu seni kehidupan yang disajikan dengan gerak. Teks drama juga suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, acting. Nah, acting ya, acting atau dialog yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Itu yang disebut drama. Yang kedua, ciri utama drama ada apa? Ada berapa? Iya, ada 3 ya. 1 berupa cerita. Pasti. Ciri utama drama itu pasti berupa cerita. Kedua, berbentuk dialog. Ya, berbentuk dialog. Banyak yang berbentuk cerita tapi bukan drama. Misal seperti novel, cerpen. Nah, itu kan tidak adanya dialog. Maksudnya dialog itu gini. Dialog itu coba kalian buka halaman 200. Di situ kan ada tokoh-tokoh misal kayak pengembara. Nah, itu yang disebut dialog di dalam drama. Yang ketiga ada bertujuan untuk dipentaskan. Jadi 3 ciri utama ini dia mengapa ia disebut drama. Kalau dia tidak dipentaskan belum bisa disebut drama. Selanjutnya, jenis teks drama berdasarkan masanya. Ada berapa? Ada 4. Ada 2. Yang pertama, drama tradisional. Apa pengertian drama tradisional? Jadi drama tradisional ini mengandung tema cerita zaman dulu, kayak Dewi, legenda, Danau Toba atau yang lainnya. Kalau drama modern, kalau drama tradisional itu mengangkat tema-tema zaman dulu seperti misal Sang Kuryang, terus Gatot Kaca. Nah, kalau drama modern ini dia mengambil tema yang memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang kehidupan sehari-hari. Jadi temanya cuma kehidupan sehari-hari, enggak yang zaman dulu
nonton drama tradisional? Ya, Joko kecil masuk. Ada lagi? Roro Jonggrang masuk. Nah, yang pertama Timun Mas. Kalau kalian nggak pernah menonton Timun Mas, tapi pasti pernah dengar, pernah membaca juga. Apa cerita Timun Mas? Timun yang berisi emas. Berisi anak bayi. Ya, dia tidak bisa mengandung ya dia minta kepada Jojo untuk ya raksasa lah untuk mempunyai anak. Nah, diberikanlah di sebuah kebun dan isinya itu bayi. Yang kedua ada Sang Surya. Nggak pernah lihat? Pernah baca nggak? Pernah apa Melinda? Itu sebuah ibu yang menikah dengan anjing tapi menyembunyikan si anjing itu kalau bapaknya anak itu. Jadi anak itu nggak sengaja membunuh si anjing, akhirnya pas pulang dia kenal sama ibunya. Lalu diusir, setelah beberapa tahun kemudian anaknya itu pulang dan ternyata dia tuh anaknya itu suka sama ibunya. Dan beberapa bulan atau tahun kemudian ibunya baru tahu kalau itu anaknya. Hingga ibunya tuh nggak mau sama anaknya kan, terus anaknya tuh diberi syarat untuk membuat perahu karena ternyata tuh udah kan sebelum terbitnya matahari harus jadi kan, tapi karena udah terbit matahari duluan akhirnya si Sang Surya marah menendang perahu itu sehingga terbentuklah gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau yang diceritakan Melinda itu apa yang dapat diambil hikmahnya dari legenda Sang Surya ini? Jangan menyembunyikan kebenaran. Nah ya, jangan menyembunyikan kebenaran atau jujur saja. Jujur walaupun sebenarnya kebenaran itu pahit atau tidak bisa kita terima, tapi kita jujur saja daripada bohong dan akhirnya juga tahu tapi kita sudah merasa hianati. Yang ketiga, Danau Toba. Pasti udah sering nih dengar Danau Toba. Ya Bo, ingat sepeda dahulu. Ceritanya apa Danau Toba? Yang di sana itu tuh pada suatu hari sedang bekal ayamnya dipandang terus ternyata bekalnya itu dimakan sama anaknya di perjalanan. Si Toba tuh marah, dia bilang sama si kamu itu anak besar. Si istrinya itu merasa terkhianati karena si Toba dijanji untuk tidak bilang kalau dia itu Jadi terbentuklah Danau Toba. Hikmahnya apa kalau Danau Toba ini? Hampir sama sebenarnya sama sampean. Tepatilah janjimu, kalau marah itu jagalah ya kalau kita sedang marah yang sampai levelnya udah itu kita harusnya tenangkan diri dulu, jangan karena kalau misalnya kita lagi marah tingkat tinggi itu biasanya yang keluar dari mulut kita tuh ya kata-kata kasar yang ya di luar kendali yang tidak mengenakan lawan bicara kita. Oke, yang kedua contoh dari drama modern. Tebak apa pertama ini yang akan muncul? Ada yang pernah nonton film Dilan? Anak geng motor ya, Aku ramal kita betul di kantin. Kisah percintaan anak SMA yang dibumbui dengan geng motor. Ada yang sampai nonton endingnya? Putri Ya kalau misalnya ibu nonton, saya nonton. Gila itu nonton. Karena ini endingnya set endingnya. ada kan putus Yang kedua, coba apa yang akan muncul? KKN. 5 cm. Pasti kalian belum pernah. Ya ini kata apa? Ini 5 cm ini film yang zaman itu ya seperti Dilan hampir terkenal. 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan yang naik. Yang ketiga, apa? KKN. Tentang kisah. itu apa namanya? Kalian tahu selebgram namanya Gita Saf? Iya kan
masih mimpinya mau kemana, tentang saya ini kisah sih dia. Ceritanya ini tentang dia meraih mimpinya sekolah di Jerman kalau nggak salah. Tapi ibunya ini apa ya, intinya ibunya pengen dia seperti sesuai ekspektasi ibunya. Kayak kamu harus sekolah di sini, ya di sini gitu nah. Jadi dia tuh ibunya mewujudkan apa yang ibunya inginkan. Walaupun ibunya itu susah di Indonesia, tapi ibunya tuh tetap dia tidak boleh balik ke Indonesia sebelum selesai di sekolah di Jerman. Itu namanya sedikit cerita tentang kisah. Makanya jangan percintaan terus, tapi ini ada bumbunya, bumbu percintaannya sedikit tapi nggak kayak Dilan yang banyak. Nah, selanjutnya itu ada unsur drama. Yang pertama apa? Unsur drama. Alur. Kalau berbicara alur, rangkaian peristiwa, jalan peristiwanya, jalan peristiwa, konflik yang bergerakkan jalan cerita itu namanya alur. Serta rangkaian peristiwa yang bentuknya dapat berupa alur maju, mundur atau alur campuran. Kalau Dilan itu bisa kayak alur maju mundur ya. Dia pakai alur campuran. Kalau alur maju. Ridho apa alur maju Ridho? Julia alur maju? Alur maju yang enggak ada ini apa? Enggak bisa balik-balik Bu. Ya, alurnya selalu maju. Nggak pernah bercerita tentang masa lalu. Kalau alur mundur, ya, dia bercerita tentang kalau alur campuran, Alurnya tuh yang belum itu aja, baru alur. Kalau alur itu pertama dia mengenalkan cerita, yang kedua adanya konflik, yang ketiga perkembangan konflik, terus yang terakhir penyelesaiannya. Itu yang dinamakan alur. Yang kedua ada apa? Tema dan bahasa. Tema pasti setiap drama itu ada tema. Gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Misalnya kayak Dilan tadi temanya tentang percintaan di masa SMA. Yang kedua bahasa. Bahasa ini ada yang paling penting di drama karena dia media komunikasi antar tokoh. Bahasa ini juga bisa menggambarkan latarnya peristiwa yang terjadi dengan bahasa kalian saja ngomong. Misal coba contoh ya, Julia berdialog dengan Aisyah sehari-hari. Itu sudah bisa kita melihat sebenarnya watak Julia itu bagaimana. Nah, itulah di drama itu. Bahasa itu sangat penting. Yang keempat, penokohan. Nah, ini tadi yang disebut aja ada protagonis, antagonis, dan pritagonis. Penokohan ini cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Protagonis apa? Protagonis baik. Dia tokoh yang berperan baik. Kalau antagonis Jahat. Ya, dia itu tokoh yang punya sifat jahat. Kalau pritagonis Campuran Bu. ya dia netral, kadang bisa baik, kadang bisa jahat. Pritagonis itu di antara penengah antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya yaitu berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Di dalam cerita tanpa tokoh pembantu pun tokoh utama nggak bisa cerita itu menjadi bagus, nggak bisa. Jadi tokoh pembantu ini sangat berperan. Dari katanya pembantu, seolah-olah banyak yang menyepelekan tokoh pembantu. Padahal peran tokoh pembantu itu sangat penting di dalam cerita. Kalau tokoh utama tidak dibantu dengan tokoh pembantu, maka cerita itu tidak akan berjalan. Seperti halnya kelas 83 ini. Misal tokoh utamanya Julia. Tanpa adanya teman-teman lainnya itu tidak akan berjalan. Kalian nggak ada, cuma Julia sendiri. Tidak ada dialognya, tidak ada yang ingin apa yang ingin disampaikan Julia, tidak ada. Makanya tokoh pembantu itu sangat penting. Yang kedua berdasarkan sisi perwakilan ada 4. Yang pertama apa? Tokoh berkembang. Maksudnya tokoh berkembang ini sifat misal ya Melinda ini ada di drama Joko Pertama dia ini lemah lembut yang
gampang disakiti oleh misalnya oleh yang kan bawang merah ya, yang bisa disakiti oleh si bawang merah, yang sering disakiti kirinya. Tapi lambat laun di tengah cerita itu dia semakin aku nggak bisa nih, ini nggak bisa, lemah, harus menjadi kuat, harus bisa melawan. Kalau misalnya memang bawang merah dari ibu tirinya jahat, dia harus bisa melawan. Nah itu namanya tokoh berkembang. Artinya dari yang kita sifatnya lemah lembut menjadi tegas, seiringnya waktu, seiringnya cerita berjalan itu semakin berkembang menjadi baik yang bisa melawan ibu tiri dan si bawang merah. Nah itu contoh dari tokoh berkembang. Kalau tokoh statis ya tidak mengalami perubahan karakter. Jadi sifatnya misal baik arti kata tuh baiknya yang lemah lembut dari awal sampai terakhir drama itu berjalan. Sifatnya si Aisyah dia begitu saja, tidak ada perkembangan yang signifikan, tidak ada. Yang ketiga tokoh pembantu. Ya tadi ayat bantu tadi tokoh pembantu itu tokoh yang membantu jalan ceritanya si tokoh utama dan tokoh yang lainnya. Yang keempat ada tokoh serba bisa. Apa tokoh serba bisa? Bisa berperan sebagai orang lain. Misalnya dia bisa jadi yang baik, bisa jadi yang jahat, bisa tiba-tiba dia netral. Itu tokoh serba bisa. Yang selanjutnya apa? Dialog. Ini sangat penting. Ada berapa dialog di dalam drama? Yang pertama ya ada tokoh Ramagung dan Wawancang. Tokoh apa? Ramagung. Wawancang. Ini pengertian dari tokoh Ramagung Wawancang. Bu, kalau tokoh di dalam dialog itu mana? Ini dia. Yang biasanya banyak keluar di soal-soal tapi banyak yang salah. Ini contoh dari drama ya. Kita lihat dialognya. Ini tokoh pertama. Yang pertama Ramagung Wawancang. Maksud tokoh ini adalah dialog ya. Dialog. Nah, yang dialog itu si Gunadi itu. Gunadi itu masuk ke dalam dialog. Nah, yang Ramagung itu yang di dalam kurung. Ini senyum tapi agak kesal kayaknya. Ini namanya Ramagung. Nah, yang Wawancang ini apa tadi pembicaraan dari Wawancang? Nah, ini kan dialog yang harus diucapkan oleh si tokoh Amran ini. Nah, ini yang disebut Wawancang. Dan dialognya ini Gunadi. Udah paham antara dialog Ramagung dan Wawancang? Selanjutnya ada latar dan amanat. Latar itu tempat suatu kejadian drama itu disajikan. Peristiwa dalam drama, misal tadi Dilan itu latarnya di sekolah. Nah, kalau 5 cm tadi di gunung. Kalau kita lihat tadi Timun Mas itu di hutan, kan dia meminta kepada si raksasa itu bayi yang dimaksud latar dalam drama. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam drama itu. Seperti tadi misal cerita Sampul yang lagi apa amanatnya, ternyata kita pesan moral, intisari dalam cerita itu, pesan yang terkandung dalam cerita itu yang dinamakan amanat. Selanjutnya struktur alur drama. Yang pertama ada prolog, dialog, dan epilog. Kalau prolog itu di dalam drama, pengenalan tokoh, latar belakang cerita yang di awal-awal itu namanya prolog. Selanjutnya inti dari struktur alur drama dialog. Dialog ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi apa? Bagian awal cerita. Bagian awal cerita. Kalau komplikasi? Nah, setelah di awal cerita terjadinya komplikasi, berikutnya konflik-konflik yang ada di drama. Yang terakhir resolusi. Bagian akhir. Ya, bagian akhir. Penyelesaian konflik itu yang dimaksud resolusi. Epilog, penutup intisari cerita.
bagi kelompok IPAS 1, 2, 3 kita tulis drama yang kemarin sempat Ibu tugaskan. Drama itu coba kita tulis, kita kemudian kita cari yang mana yang mana ada 3 tadi? Yang mana prolognya, yang mana dialognya, dan yang mana epilognya. Setelah itu baru kita akan praktekkan sedikit tentang drama. Sudah siap? Dari kelompok Melinda. Melinda dan siapa? Kamu siapa Melinda? Oh, dari kelompok sini. Oke, Rangga. Silahkan maju. Kita dengar drama dari teman kalian sedikit saja. Boleh pakai teks? Ayo. Rangga. Bisa aksen deh. Rangga. Coba dikasih tahu dulu judulnya teman apa, sedikit jalan ceritanya gimana. Ya, cerita itu adalah pembelian yang dilakukan oleh kakak kelas 12 yang dilakukan oleh adik kelasnya kelas 11. Ya, ini sedikit ceritanya tentang si Alex ini, adik saya. Coba mulai dramanya sedikit aja. Wow. Ini. Ya, Udah dari mana yang mirip gua sama dia? enak aja lo gitu. Lo tuh mukanya mirip kodok sungai ada di pinggir kali tuh, noh. Orang ganteng gini dibilang kok mirip kodok. Beda. Cuma lu bisa tes. Kamu Saya juga maju. kamu lah. Ulang. Ulang coba. Maju. Ini loh. Balik dulu ininya. Ininya loh. Dari yang ini. Dari mana yang mirip gua sama dia? Enak aja lo gitu. Lo tuh mukanya mirip kodok sungai yang ada di pinggiran kali tuh, noh. Pinggiran kali tuh. Orang ganteng gini dibilang mirip kodok cuma lu bisa tes. Lah, temen lo juga kan? Kagak banget ya teman sama kodok. Uang najis gua. Punya teman kayak lu. Iya. Nah, kita lihat tadi walaupun masih pakai teks, tapi kayaknya untuk si tokoh Melinda ini sudah sangat menghayati Alingga kayak gitu ya. Nanti waktu kita maju drama itu bagus ya, dia udah bagus, ekspresinya udah dapet. Kalau Rangga ini masih masih ada ketawanya, kayak udah di panggung ibaratnya. Kalau sudah di panggung itu serius dan tidak ada lagi namanya main-main. Sekarang kita buka halaman 207. Itu kegiatan 8.2 kerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Berapa, Bu? Halaman 207. Untuk pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang satu lah. Coba Friska. Simpulkan apa pelajaran hari ini. Satu aja.
Rizka, Ayo, Rizka. Melina, Kristal. simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi di dalam drama itu banyak strukturnya, unsurnya juga banyak. Untuk itu ada alurnya, peramohannya, strukturnya itu ada prolognya, ada dialognya, ada epilognya. Oke, jadi kesimpulan hari ini drama itu adalah acting yang dilakukan antar tokoh. Drama dibagi menjadi dua, drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional contohnya Timun Mas, drama modern contohnya tadi seperti Gilan, Termometer, Rentan Kisah. Untuk struktur drama ada 3, prolog, dialog, epilog. Untuk itu sebelum kita Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu tanya lagi gimana kabarnya setelah kita belajar hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, kemarin kan Ibu sudah melakukan praktek mengajar ya, dan juga saya mengikuti kegiatan yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Hari ini kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Iya. Yang saya sampaikan kemarin kita ngobrol percakapan pasca observasi. Gitu. Kira-kira nanti dari obrolan ini apa yang ingin Bu Putri dapatkan? Saya harap melalui pembelajaran kemarin itu dapat masukan lah dari Ibu dari gimana baiknya, apakah masih ada kekurangannya saya mengajar kemarin itu saja. Oke, jadi intinya Ibu ingin dapat masukan ya. Iya. Jadi pada dasarnya kita sama-sama belajar Bu ya. Saya juga masih dalam proses belajar untuk jadi lebih baik ketika memberikan pembelajaran di dalam kelas. Gimana perasaan Ibu kemarin setelah mengajar anak-anak? Setelah mengajar anak-anak melalui udah disiapkan sebelumnya ya Bu ya, udah ke seminggu sebelumnya itu udah disiapkan, lega Bu, lega karena kemarin itu istilahnya perdana saya melakukan pembelajaran yang benar-benar runtut seperti yang sudah seperti rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi Ibu merasa lega ya, karena mungkin Ibu kan tergolong baru ya, Ya. mengajar baru satu semester ini mengajar. Jadi kemarin sudah lumayan lega karena mengajarnya sudah sesuai dengan RPP Bu ya. Oke. Kemudian kemarin kan ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kira-kira semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai belum di proses pembelajaran? Alhamdulillah sudah tercapai. Dari peserta didik dapat merumuskan pengertian dramanya, mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur dramanya, sampai peserta didik itu sudah dapat menulis teks drama sampai mempraktekkan drama tersebut. Oke, jadi bagus sekali Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya alhamdulillah semuanya sudah tercapai dengan baik gitu. Setelah proses pembelajaran itu Bu, apa yang Ibu rasakan? Kira-kira apa yang sudah baik dari apa yang Ibu kemarin lakukan gitu? Kalau menurut saya yang sudah baik itu saya sudah dapat menggunakan teknologi masa kini seperti LCD, proyektor, terus PowerPoint atau PPT diperlihatkan kepada siswa. Itu sih Bu. Ya Bu ya, penggunaan media dan Iya, itu penggunaan harus selalu kita tingkatkan Bu ya. Iya. Gitu. Kemudian kira-kira masih ada nggak yang Ibu merasa kayaknya saya masih kurang nih di bagian ini gitu? Kira-kira apa? Kalau kekurangannya sepertinya saya kemarin itu belum bisa mengajak siswa, merangkul siswa agar lebih santai dalam belajar. Saya kemarin kekurangannya yang kedua itu masih terlalu terpaku ke diri saya, maksudnya masih metode yang ceramahnya itu masih banyak. Oke. Memang kemarin saya perhatikan sebenarnya sudah cukup bagus Bu ya, interaksi dengan muridnya. Ibu sudah memberikan pertanyaan, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa, itu memang sudah bagus saya lihat. Tapi memang saya perhatikan ada lah beberapa siswa yang kurang terlibat gitu ketika proses pembelajaran gitu ya. Kira-kira untuk mengatasi kekurangan itu nanti kedepannya Ibu akan melakukan apa gitu supaya nanti pembelajarannya jadi lebih baik dan kekurangannya itu bisa tertutupi? Kedepannya mungkin saya akan membuat catatan kecil
saya bagaimana hari ini saya kekurangannya apa, sehingga kedepannya nanti saya bisa mengatasi kekurangan itu, sehingga yang akan datang akan lebih baik lagi saya mengajarnya. Oke, bagus sekali Bu ya. Memang kita setiap mengajar itu memang perlu ada catatan kecil. Jadi kita mengevaluasi diri kita, kira-kira nanti ketika di pembelajaran ini apa sih yang kurang, ya kan? Kita jadi nanti kedepannya kita bisa mengevaluasi begitu Bu ya. Kemudian apa lagi ya? Kira-kira kedepannya nanti Ibu akan terus melakukan proses pembelajaran seperti ini atau seperti apa? Kedepannya ya saya ingin sekali melakukan pembelajaran ini terus menerus, dan juga mendapat masukan dari Ibu dari bagaimana lebih baiknya lagi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, begitu Bu ya. Pokoknya kita kedepannya harus semakin lebih baik. Jadi masukan dari saya Bu, mungkin nanti ketika pembelajaran di kelas bisa diselingi dengan ice breaking ataupun permainan gitu. Jadi supaya anak itu tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan seperti itu. Kemudian dalam pembagian kelompoknya Bu, kemarin kan saya lihat Ibu pembagian kelompoknya masih misalkan kelompok ini dengan baris ini. Nah, nanti ketika pembagian kelompok bisa kita pilih berdasarkan minat siswa ataupun berdasarkan profil belajarnya gitu. Nanti kita sharing-sharing lagi ke depan Bu ya. Sejauh ini sudah cukup bagus kok Bu ya. Ibu sudah sangat baik dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia saya dampingi untuk kegiatan supervisi ya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya.